Ratu Helena yang masih tidak terima kematian anaknya melakukan penyerangan di Navarre. Ia telah menangkap panglima perang itu dan memotong tangannya sebagai bentuk peringatan agar Navarre tidak menyerang. Sedang di sisi lain, Lenry telah berada di panti asuhan, tempat pertama ia bertemu dengan Godfrey. Panti asuhan tersebut sudah terbakar habis. Menurut informasi seorang di sana, bahwa panti asuhan terbakar oleh kecerobohan anak kecil. Hal ini membuat Lenry seolah putus harapan dan berniat berhenti saja mencari keberadaan cawan suci. Lenry segera menemui Paus dan menyatakan maaf karena tidak dapat lagi menemukan cawan suci, sekaligus membahas tentang persaudaraan cahaya yang juga menginginkan cawan suci. Paus amat kecewa dengan Lenry, sebab Lenry menganggap jika persaudaraan cahaya adalah kelompok yang baik dan ingin melindungi cawan suci. Paus pun menyuruh Lenry pergi dan tidak perlu lagi mengurusi persaudaraan cahaya. Go home to your temple, take your seat. Sedang dirundung kesedihan akibat belum menemukan cawan suci, kabar kembali datang dari kerajaan di mana sang ratu telah dirumorkan hamil. Hal ini membuat Lenry semakin sedih, apalagi ketika ia melihat ratu yang telah menyerah untuk menjaga kerahasiaan anak haram mereka, lalu memilih untuk hidup sengsara dengan Raja Philip sebagai ayah anak mereka. Kemudian sebuah surat datang kepada Philip. Rupanya berita penyerangan kepada Navarra telah tiba. Segera Lenry membentuk pertemuan dengan para panglimanya dan menyiapkan prajurit untuk melakukan serangan kepada Catalonia. Di tengah rapat, Ratu Jin marah besar sebab raja tidak akan mengirim pasukan dalam waktu 2 minggu, yang tentunya hal ini sudah terlambat. Let alone a woman who is with child. Setelah perdebatan, Ratu pun diminta untuk pergi ke kamarnya tanpa perlu mengurusi perang yang akan berkecamuk. Ratu yang kecewa dengan keputusan Philip diam-diam pergi ke Navarre. Sedikit kejadian di bait. Parsifal diberi surat oleh Adelina yang ia rebut dari Roland. Dan saat mereka membacanya, surat itu memberikan petunjuk angka 4 yang menandakan jika Roland bekerja untuk seseorang. Kembali kepada Lenry yang telah mendengar informasi pembangkangan ratu. Ia segera menghadap Philip. Philip amatlah bingung harus melakukan apa terhadap ratu. Di tengah rasa pusing itu, Philip memilih untuk pergi membebaskan diri di tengah masyarakat. Raja Philip dan Master Templar kini berada di sebuah kedai dan tiba-tiba seorang tak sengaja menyenggol Philip. Hal ini membuatnya marah dan memberi peringatan sebagai orang biasa. Karena dianggap lemah, Philip ditantang untuk berkelahi. Akhirnya, perkelahian pun dimulai. He's gonna swing with his left. Dengan semua skill yang telah diajarkan Lenry, Philip berhasil menang. Dan hal ini membuat ia benar-benar merasa terhibur. Di tengah mabuk, Lenry yang sedang merenung ditemui oleh Gawain. Di sini Lenry mengungkapkan semua isi hatinya, terutama mengenai seorang wanita yang sedang hamil. Sampai-sampai Lenry berniat untuk memundurkan diri sebagai Master Templar karena perbuatan yang tidak terpujinya itu. Keesokan harinya, Gawain tak sengaja membeberkan rahasia Lenry kepada Denogaret yang diam-diam menemui Gawain untuk membujuknya mengambil cawan suci untuk diri mereka sendiri. Sementara Lenry kembali mengingat-ingat lagi kata-kata Godfrey hingga ia kembali ke panti asuhan yang terbakar, berharap menemukan petunjuk lain yang mengarah kepada cawan suci. Di sini, ia kembali bertemu dengan seorang wanita tua yang wanita itu mengenal nama Lenry. Lenry tentu saja terkejut. Lenry mengajak wanita itu menuju markas untuk ditanyai lebih lanjut. Di markas, Lenry berhasil mendapat jawaban jika wanita itu mengetahui di mana letak cawan suci, sebab Godfrey telah memberitahunya jika nanti Lenry akan datang mencari cawan itu. Wanita itu akan mengantar Lenry esok pagi ke tempat cawan suci berada. Dan pada malam hari, nampak Lenry berdebat dengan Gawain. Gawain sangat ingin meminum air dari cawan suci untuk kesembuhan kakinya. Namun Lenry menolaknya karena cawan suci tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak terdesak seperti itu. Karena merasa diabaikan oleh Lenry, Gawain pun berencana berkhianat.
dengan akan mengambil cawan suci dari Lenry jika mereka berhasil menemukannya. You want me to take it from him. You needed Judas to betray Jesus. Di sisi lain, Parsifal nampak masih belum menerima kematian Mary istrinya. Parsifal pun memilih sesuatu yang sangat berbahaya untuk dapat hidup dengan tenang. Ia menyamar sebagai prajurit dari Genoa untuk mendeportasi Roland menuju penjara di sana. Akan tetapi, di tengah jalan Parsifal membelokkan arahnya ke sebuah tempat terpencil dan membuat Roland terkejut. Di sini akhirnya ia memaksa Roland berbicara. Namun Roland tetap tidak mau dan tidak bisa membuka rahasia kepada siapa dirinya bekerja. Karena tidak ada jalan lain, Parsifal pun membunuh Roland. You don't know who it is. Parsifal segera kembali di markas dan mengungkapkan hal itu kepada si prajurit baru pasukan salib. Namun tiba-tiba, ternyata pasukan baru adalah seorang yang bekerja sama dengan Roland. Dan ia berusaha menyembunyikan identitas Roland dan dirinya. Setelah membunuh Parsifal, ia menyembunyikan mayatnya di makam Godfrey. Sementara Ratu Jin berhasil sampai di Navarre. Meski mendapat banyak pertentangan dari para petinggi Navarre, Ratu tetap bersikeras agar mereka tidak menyerah dan bertahan hingga pasukan Prancis tiba membantu. Our scouts! Our scouts! Dalam rapat itu, Ratu Jin dikirimi sebuah hadiah dari Ratu Helena, yang ternyata isinya adalah potongan-potongan tangan prajurit mereka. Kembali ke Lenry, mereka pun akhirnya pergi ke sebuah kastil yang mana di kastil itu terdapat banyak para biarawati. Untuk pertama kalinya, Lenry bertemu lagi dengan pengasuhnya yang kini kehilangan satu tangannya akibat menyelamatkan Lenry di masa lalu. Di sini Lenry diminta memasuki ruang kastil dan mengambil cawan suci itu sendiri. Setelah Lenry masuk, akhirnya semua usaha yang ia lakukan tidak sia-sia. Cawan suci itu berhasil ia dapatkan. Akan tetapi tiba-tiba Gawain ingin membunuh dan merampas cawan suci dari tangannya. Kejadian ini berujung duel antara mereka hingga Gawain dikalahkan. Don't make me come. Lenry pun berniat memberi cawan suci ke Bait dan Paus Agung. Sesampainya di Bait, Lenry mengumumkan tentang keberhasilannya itu di depan para kesatria salib. It has been 15 years since we lost Akka. Beralih di Navarre, kedua ratu bertemu untuk perundingan. Jin meminta Helena segera angkat kaki dari wilayahnya, sebab ia akan mempertahankan kastil hingga kedatangan bala bantuan dari Prancis. Namun, pernyataan itu ditepis oleh Helena, karena ternyata Raja Prancis menolak memberikan bantuan setelah pembangkangan yang dilakukan Ratu Jin. Have the merino sent word to their men. Akhirnya mereka masih harus memikirkan cara agar tidak terjadi peperangan yang fatal. Selagi Jin memikirkan hal itu, seketika ia dipanggil oleh Panglima Perang yang katanya mengadakan rapat. Namun ternyata saat Ratu Jin menuju ruang rapat, di sana sudah terdapat Ratu Helena yang duduk di kursi raja. Jin tidak menyangka jika para petinggi Navarre telah menyerah kepada Ratu Helena. Akibatnya Jin dimasukkan ke dalam penjara dan Navarre sepenuhnya berada di dalam kekuasaan Ratu Helena. After he tried to save your daughter. Di markas Templar, Lenry kedatangan Rashid yang sudah berjanji akan menjadi bawahan Lenry setelah berhasil menemukan cawan suci. Di sini, di Wanita Tua, Lenry dan Rashid berdebat tentang harus dibawa kemana cawan suci. Apakah harus kembali disembunyikan seperti yang dilakukan Godfrey atau diserahkan kepada Paus yang kini sedang menuju ke markas mereka? Setelah berdebat cukup panjang, Lenry memutuskan untuk menyerahkan cawan suci kepada Paus tanpa menghiraukan pendapat Rashid. Jika cawan suci jatuh ke tangan yang salah, maka akibatnya akan kembali digelar perang salib baru oleh Paus. Akhirnya Paus tiba dan melihat langsung cawan suci itu.
Lenry lalu meminta Paus agar kembalinya cawan suci dapat disimpan dengan baik dan tidak menimbulkan perang salib baru. Rupanya, apa yang telah diungkapkan Rashid benar adanya. Dengan keberadaan cawan suci, maka Paus akan membangun semangat umat Kristen di seluruh dunia untuk menggerakkan mereka kembali merebut tanah suci di Yerusalem. Awalnya Lenry tidak terlalu ambil pusing dengan hal demikian. Namun, saat ia melihat para prajurit Paus menggunakan angka Romawi di baju zirah mereka, Lenry pun tersadar. Mengejutkannya, Roland yang selalu memburu dan mencelakai mereka serta membunuh Godfrey tidak lain adalah prajurit utusan Paus. Lenry segera berubah pikiran dan berusaha menahan Paus. Akan tetapi, mereka kekurangan personil sebab sebelumnya Lenry telah menyuruh hampir seluruh prajurit Templar mencari keberadaan Parsifal. Kini markas kosong akan perlindungan. Tambah lagi, Pierre seorang Templar junior ternyata adalah utusan Paus juga yang menyusup ke dalam markas. Lenry pun harus bertahan di dalam markas dan memasukkan musuh sedikit demi sedikit karena mereka kalah jumlah. Setelah pertarungan hingga malam hari, Lenry pun memutuskan untuk menyerang secara langsung. Tidak ada pilihan lain meski mereka tahu mereka akan kalah. Di tengah pertarungan, segera mereka mendapatkan bantuan dari persaudaraan Cahaya dan akhirnya berhasil memenangkan pertempuran itu. Namun sayangnya Rashid harus tewas. Sangat mengejutkan, rupanya salah satu anggota persaudaraan Cahaya adalah Tancred. Ia tidak dibunuh oleh mereka dan malah dijadikan anggota dan saudara. Kembali ke Donogaret yang berhasil menyusup ke dalam kerajaan. Di sini, ia memberitahu kepada raja tentang keberadaan cawan suci yang membuat Paus bertahan lama di Paris. Namun Raja Philip tak mau ikut campur persoalan Paus. Saat ia akan diusir, Donogaret mengungkapkan analisisnya tentang kehamilan ratu yang ia duga sebagai hasil perselingkuhan dari Lenry. Hal ini membuat Philip amat terkejut, meski ia tak percaya begitu saja. Untuk saat ini, ia memasukkan Donogaret di dalam tahanan. Kembali ke Navarre, Jean disuruh memilih siapakah yang akan dia korbankan untuk membalas darah kematian Pangeran Louis agar Ratu Helena dapat tenang. Di sini, Jean terus membujuknya dari hati ke hati agar Helena merelakan kepergian anaknya tanpa harus membalas dengan kematian anak Jean juga. Sebab kasus tersebut telah usai setelah diketahui jika kasus itu dimanipulasi oleh Donogaret. Setelah berhasil membuat Helena mulai sadar, Jean mengambil kesempatan itu. Ternyata Jean membunuh Helena karena menganggap Helena tidak akan membiarkan anaknya untuk tetap hidup. Kejadian ini membuat semua prajurit Catalonia dan Navarre terkejut. Mereka tidak menyangka Jean dapat bertindak seperti itu. Akhirnya semua prajurit dari kedua pihak tunduk di bawah Jean. Di kerajaan, Raja Philip merasa apa yang dikatakan Donogaret tentang bahayanya pasukan Paus di Paris dan hubungan antara istrinya dengan Lenry mungkin saja benar. Ia memberi Donogaret sejumlah emas untuk membayar pasukan bayaran milik Donogaret jika sewaktu-waktu mereka harus menghadapi pasukan Templar maupun pasukan Paus yang mengancam. Video selanjutnya merupakan final dari season 1 ini. Dapatkah Lenry mengambil lagi cawan suci dan menyelamatkan Ratu Jean yang mulai terancam karena perselingkuhan mereka? Kita akan menyaksikannya di video berikutnya.